Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama ikuti dengan cermat. Kami mohon segala aktivitas sejenak ditanggalkan, termasuk handphone kita masing-masing, supaya di-silent, karena yang akan disampaikan oleh Pak Yai adalah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga tentunya kita tidak boleh berkata-kata maupun kegiatan-kegiatan yang lain kecuali fokus kepada mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Wahyudi dipun semoga akan Allah SWT Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lirabbil azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadin al-hadid jalil wa ala alihi washabi amsalil qanadil, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'adhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 52. Di surat ini ada satu kalimat kadabi ali fir'auna. Da'ab, dal, hamzah, ba, itu maknanya tekun. Tekun, gigih. Ya. Kemudian karena tekun dan gigihnya menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan jadi budaya. Maka disebut di Al-Quran bahwa Fir'aun itu, ala Fir'auna itu tekun, gigih dia. Jadi tekun terhadap apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi persepsinya. Dia sangat tekun. Sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan jadi budaya dan menjadi sikap sehari-hari, menjadi karakter. Nah, yang dihukum oleh Allah SWT kepada Fir'aun itu adalah karena kebiasaan dan ketekunannya itu, akhirnya Allah fa'adhakumullah bidhunubihim. Karena ketekunan dalam kemaksiatan, ketekunan dalam dosa. Jadi disebut kadak bi ali fir'auna. Jadi orang menjalankan kemaksiatan kadang-kadang memang tekun juga dia. Orang menjalankan hal-hal yang salah itu untuk meyakinkan orang lain kayak benar itu dia tekun dan gigih. Harusnya kita kalau ingin menunjukkan bahwa kita ini benar, kita harus tekun. Karena lawan dari hak yaitu batil itu diperjuangkan juga dengan tekun, dengan gigih dia. Segala macam cara untuk membolak-balikkan fakta, seperti yang diinginkan oleh iblis saat iblis berdoa itu. Iblis meminta kepada Allah, izinkan saya untuk menggoda manusia. Dia tekun sekali menggoda. Maka kita harus tekun sekali untuk ibadah. Dia tekun sekali mengganggu, maka kita harus tekun juga melawan. Kalau kita nggak tekun, lengah sedikit, dia tidak henti-hentinya, terus menerus dia. Saya ingin meminjam kalimat itu aja untuk menunjukkan bahwa musuh kita itu sampai di bawah mimpi untuk menjatuhkan kita. Dibawa kepada mimpinya, tidur pun ingat kepada kita. Agar kita itu lengah. Siapa musuh kita yang hakiki itu adalah setan. Iblis itu tekun neliti kita itu. Untuk itu maka kita tidak boleh lengah. Kalau dia tekun membidik kita,
maka kita harus tekun menjaga diri. Itu pesan moral dari ayat ini adalah kada bi ali fir'auna walladzina min qablihum kafaru. Jadi orang-orang dulu, orang-orang kafir dulu bersama. Kenapa contohnya kok Fir'aun ya? Kenapa kok dimentokkan? Dimentokkan itu bahasa Indonesianya apa? Dimentokkan itu apa? Kurang tepat kalau dimaksimalkan. Mentok sudah. Totokan. Contohnya itu contoh notok sudah. Fir'aun contohnya itu. Fir'aun itu kan sudah bukan kafir tapi mbahnya kafir kan. Mentok sudah. Bukan hanya tidak percaya sama Allah tapi dia sudah mengaku Tuhan. Maka dia itu mentok contoh itu. Kita ini sering dikasih contoh yang mentok. Orang kaya yang mentok. Ya, mentok. Raja yang mentok-mentok. Contohnya ini mentok-mentok. Orang yang mentok itu, yang punya kekayaan, yang punya kerajaan, yang punya kekuasaan, yang tampan, yang semacam-macam itu dihancurkan oleh Allah kalau dia itu adalah kafir. Kalau dia menentang Allah. Apalagi kita ini gak mentok. Yang mentok loh hancur. Fir'aun itu mbahnya kaya. Pengikutnya itu orang-orang pintar-pintar semua. Pengikutnya pintar-pintar itu. Ada ahli teknologinya. Ada ahli doanya ada. Pintar-pintar. Pengikutnya pintar-pintar, jangan terkecoh. Itu dihancurkan semua. Nah, karena bidunubihim, karena dosanya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu menyimpang dari ajaran dan menentang Allah. Apa kemudian pesan keduanya? Jangan khawatir. Ketika ada lawan, ada musuh yang tekun menghadapi kita, lalu kita juga tekun menghadapi mereka, pasti Allah membantu. Pasti Allah akan menolong. Nah, kabar ayat ini seperti yang kemarin kita telah bahas bahwa kalau disebutkan dan dijelaskan tentang ayat-ayat Allah, tenang hati kita. Oh, berarti kalau begitu kita nggak usah khawatir tentang iblis, tentang setan, nggak usah khawatir. Kalau perlu kita sama-sama bagaimana cara membohongi setan. Setan itu gampang kok dibohongi. Kalau puasa itu dibohongi, taruh es sore jam 4:30 itu es di depan, dilihat gitu. Itu setan senang semua, padahal nggak diminum, cuma dilihat gitu. Setannya senang sudah itu. Dikira mau diminum, dipegang gitu, dikira mau diminum. Sering dibohongi aja setan itu. Kalau perlu bikin kumpulan, ayo kumpulan membohongi setan. Iya tak? Kayaknya nggak mau sholat ternyata sholat gitu. Kayaknya nggak mau ngaji ternyata ngaji. Kayaknya nggak mau bangun subuh ternyata bangun subuh. Setan bingung lagi, kok bangun ya? Padahal tadi saya pinginnya dia tidur, ternyata bangun. Setan itu bingung kalau kita itu tekun. Karena dia juga tekun mengganggu kita. Tidak pernah kita ini dilepas. Para jamaah rahmati Allah, kenapa yang demikian ini menjadi satu bagian dari penjelasan ayat itu, bahwa ketekunan itu harus bersandar kepada kebaikan. Ketekunan itu bersandar kepada kebenaran. Ketekunan itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketekunan itu menyimpang, walaupun sungguh-sungguh tapi menyimpang, itu maka dia akan dihancurkan karena kesungguhan itu menjadi kebiasaan dan itu dosa. Pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu tidak merubah. Allah itu tidak merubah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi nikmat. Satu, diberi nikmat sehat. Fisik kita lahir sehat.
punya tangan, punya kaki, punya mata, bisa melihat, punya telinga, bisa mendengar. Ini nikmat dari Allah. Bisa berpikir, itu enggak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti linier. Liniernya begini, kalau mata bisa melihat, maka bisa membedakan antara hijau dan kuning. Kalau mata bisa melihat, bisa membedakan indah dan tidak indah. Maka nikmatnya mata itu kalau ingin merasakan, melihat banyaknya warna. Dengan nikmat bisa mendengar, kita bisa mendengarkan, bisa membedakan suara merdu dan suara mengganggu. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian nikmat itu bisa berubah. Siapa yang merubah nikmat itu adalah kita sendiri. Karena hakikatnya Allah tidak merubah nikmat itu. Coba contohnya, saya sering stressing di sini. Contohnya nikmat kita diberi otak yang cerdas oleh Allah, yang sehat. Otak kita ini hari ini tidak sakit. Bayangkan kalau otak itu kena tumor otak, kena pendarahan otak, kena ada cairan bengkak di otak, ada penyempitan saluran ke otak, ada kanker otak. Coba bayangkan. Kita punya teman di Uniba itu kena kanker. Saya punya teman dulu kuliah kena kanker otak, nggak lama. Luar biasa. Kita ini sehat. Harusnya kalau sehat, harusnya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala itu agar tidak berubah keadaan kita ke depan. Nikmat yang diberikan Allah berupa otak itu sebagai alat untuk, otak yang diberikan oleh Allah itu sebagai alat untuk menentukan sikap, menentukan keadaan, menentukan nasib kita ke depan. Tapi kalau otak itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya, nikmat yang harusnya diberi oleh Allah itu linier itu sejajar, harusnya sejahtera, harusnya bahagia, harusnya kaya, harusnya dia itu terkenal begitu kira-kira. Harusnya dia unggul, harusnya dia ranking karena otaknya, maka bisa berubah menjadi suatu penderitaan karena otak tidak difungsikan. Karena kita merubah nikmat itu menjadi, contohnya adalah malas. Malas itu merubah nikmat. An'amah. Nikmat yang diberikan Allah itu bisa berubah. Akhirnya nasibnya bisa berubah ke depan. Keadaan kita itu bisa berubah karena otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan untuk berpikir. Yang harusnya kita ini kaya jadi gak kaya. Yang harusnya kita ini bahagia jadi gak bahagia. Karena selama anak-anak otak itu gak difungsikan. Tidak difungsikan untuk belajar, tidak difungsikan untuk mendengar, mengaji, mengasuh ilmu, tidak difungsikan. Siapa yang merubah itu? Yang merubah diri kita sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang merubah nikmat yang diberikan oleh Allah seharusnya satu paket ya, Anak ini lahir, besok rezekinya ini, besok jadi ini. Sebenarnya itu. Jadi tulisannya sebenarnya adalah anak ini besok jadi bupati, anak ini besok jadi DPR misalnya, anak ini besok jadi orang kaya, anak ini besok bahagia, anak ini besok dan seterusnya. Tapi kemudian nikmat yang diberikan Allah, ketentuan Allah dirubah oleh dirinya sendiri karena ternyata otaknya tidak difungsikan. Karena untuk meraih posisi, meraih jabatan, meraih kekayaan, meraih popularitas, ya, meraih kebahagiaan itu adalah harus menjalankan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan bisa berpikir. Ternyata kenikmatan bisa berpikir tidak digunakan untuk tidur. Malas, tidak mau ngaji, tidak mau membaca Quran, tidak mau dan seterusnya. Ini sejalan dengan ayat yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di dalam diri kamu itu ada potensi
Afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan? Coba orang-orang sukses itu. Karena apa? Salah satu ya, ini saya sebut salah satu. Salah satu adalah memfungsikan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kecerdasan otak, sehatnya otak. Otaknya sehat tapi tidak mau pernah baca. Otaknya sehat tapi tidak mau belajar. Otaknya sehat tapi tidak mau mengkaji ilmu. Ini baru dikasih nikmat otak. Sama dengan orang sakit lambung lah. Kita ini diberi seluruh organ dalam perut kita ini, ya di perut kita ini berbagai macam. Itu sehat. Tapi karena kita ini tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya, makanannya sembrono, yang dilarang dimakan, yang dianjurkan tidak dimakan, kena asam lambung. Siapa yang merubah dirinya menjadi sakit? Ya usaha dia sendiri. Karena dia tidak bisa memfungsikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak boleh makan ini tetap aja. Seperti itu gambarannya bahwa Allah sebenarnya tidak merubah nikmat itu. Seharusnya dia bahagia. Uangnya banyak. Gajinya tinggi. Tapi dia mau makan rawon tidak bisa. Mau makan soto tidak bisa, larangan. Minum teh agak manis sedikit takut karena kencing manis. Kalau ada garamnya takut karena dia hipertensi. Siapa yang merubah itu? Keadaan itu. Pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita. Allah nggak merubah. Yang merubah adalah kakean pola. Maka jangan merubah pola yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau otak fungsinya untuk berpikir, berarti cerdasnya otak, bagaimana cara agar cerdas otak kita? Berpikir. Bagaimana lambung kita agar sehat? Ya makan yang sehat. Mata itu kalau ingin sehat untuk melihat. Jangan dibuat tidur terus. Telinga biar sehat digunakan untuk mendengar biar peka. Tangan kanan dan kiri. Kalau sering dipakai tangan kiri itu jadi kidal. Maka harus dilatih. Tangan kanan dan kiri harus seimbang. Sama dengan itu. Pola hidup kita menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Jadi kalau anak-anak itu besok mau jadi apa? Mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Itu ditentukan oleh sikapnya. Bahkan saya ingin katakan begini, Bapak Ibu yang saya hormati. Ucapanmu adalah cita-citamu. Sikapmu adalah cita-citamu. Hari ini kita jadi apa? Saya sekarang di sini, ibu di sana itu. Coba bayangkan kembali ke masa lalu masih muda. Bapak ibu yang sekarang usia 30, 40, 50, 60. Coba kembali ke masa muda. Sekarang posisi saya di sini. Ternyata posisi saya yang di sini ini dari ucapan saya dulu masih anak-anak. Coba sikap sampean dulu itu cita-citanya. Itu gambaran cita-cita. Kalau anak-anak bagaimana? Kalau ingin tahu masa depannya anak-anak gampang. Lihat cara berucap, lihat cara bertingkah, lihat sehari-hari. Sehari-hari cara bertingkah, cara tidur, cara belajar, itu masa depannya. Kalau dia tekun pasti masa depannya gemilang. Kalau dia jujur pasti masa depannya gemilang. Tapi kalau mulutnya suka bohong, ngomongnya begini, ben wis makin melarat gak popo. Melarat tenan. Ucapanmu adalah cita-citamu. Sikapmu adalah cita-citamu. Jadi yang merubah nikmat yang sesungguhnya diberikan oleh Allah siapa? Adalah sikap kita, pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita, ya kakean pola kita ini sendiri. Jadi kalau polanya sehat, pola makan sehat, pola pikirnya bagus,
pola hidupnya bagus, maka itu masa depan. Jadi kalau ingin tahu anakku besok dadi apa ya, aku ben tenang lah, engko lek mati aku ben tenang. Lihat cara dia berucap. Kalau anak itu bangun jam 3 berdoa untuk orang tua, tanda-tanda anak ini sukses. Kalau anak itu subuhnya enggak terlambat, tanda-tanda anak ini sukses. Kalau anak itu tawaduk sama orang tua, akhlaknya mulia, tekun dia, bisa mengatur waktu, kapan waktunya tidur, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, dia disiplin, pasti dia masa depannya gemilang. Karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah rahmati Allah. Di ayat yang lain, ini surat Al-Anfal. Kita lihat di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mirip. Ayat ini hampir sama dengan surat Al-Anfal tadi itu. Ya. Di sini disebutkan begini. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi. Jadi bagi kita ini ternyata ada mu'aqibatun. Siapa? Pengawal yang mengikuti kita, yang mengawasi kita, yang buntuti kita tiap hari itu. Kita ini tiap hari itu diikuti oleh malaikat. Sikap kita, ucapan kita, pikiran-pikiran kita, tingkah laku kita, itu diikuti terus, diawasi terus. Seandainya ada catatan begini, rekod seorang bernama si Fulan, rekodnya dedikasinya A, B, C, D, E, F, bagus, store sudah, nama bagus, dicek. Seandainya ada pegawai ya Bu, ada pegawai, kemudian dia lolos, punya dedikasi dan seterusnya, kriterianya masuk, dilihat, terus diawasi. Apa betul kriteria-kriteria yang dimiliki yang lolos dalam ujian itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, diawasi. Oh, nah yang ngawasi itu malaikat. Kita ini punya kriteria. Kriteria yang paling utama adalah fi ahsani takwim. Kita ini makhluk yang mulia, yang antara organ rohani dan jasmani itu bisa berpadu kemudian digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah memelihara, mengelola bumi ini. Dia diberi kekuatan jasmani, kekuatan mental, kekuatan berpikir. Dicek kemudian, diawasi oleh malaikat. Diawasi oleh malaikat, diikuti oleh malaikat. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, diikuti terus. Awas. Seperti kita ini ketika diawasi oleh guru. Seperti kita ini diawasi oleh orang tua. Kalau kita diawasi, kita akan hati-hati. Kalau merasa nggak diawasi, kita nggak hati-hati. Apa kelanjutan ayat itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Jadi catatan kriteria tadi nggak dirubah. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak dirubah sesungguhnya. Kita enggak berubah kecuali hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai dia merubah. Sampai perorangan itu, perseorangan itu, pribadi-pribadi itu merubah dirinya sendiri. Sikapnya dirubah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu dirubah. Lalu seperti apa? Nah, pertanyaannya, yang berubah yang mana, yang tidak berubah yang seperti apa? Ini pertanyaannya. Agar kita punya alat ukur, manusia itu harusnya seperti ini loh idealnya. Kalau begini ini berubah namanya. Saya ulangi ya, manusia itu ketentuannya seperti A gini. Yang berubah ini seperti B begini.
target dari agama itu adalah menjadikan manusia itu muttaqin. Seperti apa harusnya cara kita berpikir tentang dunia ini? Bagaimana caranya berpikir tentang dunia ini? Pola pikir kita. Barang siapa menghendaki, ini pola pikir ini. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, buah itu lahir di dunia saja, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi. Barang siapa yang menghendaki, ini pola pikir. Dan barang siapa yang menghendaki dan menginginkan hartal akhirah, buah akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara berpikir. Kalau hartad dunya nu'tihi minha, Al-Quran ya. Kalau asal akhirah nazid lahu fi harsihi. Kalau kita ini berharap kebahagiaan dunia saja, diberi oleh Allah. Kalau kita ini berharap kebahagiaan akhirat, ditambah oleh Allah. Bedanya di situ. Cara berpikirnya harus begitu standarnya. Manusia harus berpikir seperti itu standarnya. Kalau berpikir dunia saja dan menghendaki dunia saja, nu'tihi minha, diberi oleh Allah. Maka jangan kaget kalau ada orang pingin kaya, dikayakan oleh Allah. Pingin jadi pejabat, dijadikan pejabat oleh Allah. Diberi pasti. Janji Allah kok gak pasti gimana. Tapi kemudian, kalau dia menghendaki kehidupan akhirat, bahagia di akhirat, nazid lahu fi harsihi, ditambah oleh Allah. Dan bagaimana keadaan orang yang menghendaki kehidupan dunia saja itu nanti? Dia tidak akan mendapat apa-apa di akhirat, kecuali hanya yang dia peroleh di dunia tadi itu. Hilang. Di ayat yang lain disebutkan begini. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang menghendaki, ya ini pola pikir. Cara berpikirnya jangan salah, standar ini. Menurut Quran. Kalau orang itu menghendaki kehidupan dunia saja dan perhiasannya saja, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak disentuh kesusahan. Luar biasa enggak itu? Makanya banyak orang kelihatan bahagia, suge, bahagia, gak sholat, ya gak ngaji, seneng-seneng, iso keliling dunia, iso keliling Indonesia, naik pesawat terbang, mobilnya mewah, seneng-seneng terus. Wong fiha la yubkhasun. Dia tidak tersentuh kesulitan. Dia tidak pernah merengek. Dia tidak pernah susah. Ulaika laisa lahum fil akhirah. Tapi dia tidak mendapat apa-apa di akhirat. Illan nar, kecuali neraka. Pola pikir standar ini harus kita miliki. Bahwa kalau hanya kebahagiaan dunia, kita tidak akan dapat apa-apa di surga, di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Batal, hapus semua perbuatan di dunia itu. Dan batal apa yang pernah dikerjakannya itu. Batal semua. Kosong, amaliannya kosong. Nggak bisa ditimbang lagi karena sudah diminta semua di dunia. Aku pingin keramat, wis keramat. Aku pingin dua anak santri akeh, wis akeh santri ini. Aku pingin terkenal, wis terkenal. Dijupuk kabeh wisan. Bareng mati, atine dihisap, ditanya. Ya Allah saya kok gak dimasukkan surga? Cepek kon kabeh sebenarnya. Keramat mari. Dirubung wong wis, dipuji gak tahu dicela.
gak tahu dihina, kan wis bahagia kok nang donya. Saiki entek nang surga. Tapi orang yang menghendaki kehidupan akhirat, dia tahu kebahagiaan kehidupan di akhirat, dia mengerti kehidupan di akhirat, enggak susah, Bung. Diganti. Hidup miskin di dunia, kaya nanti di akhirat, gak ada apa-apanya kekayaan dunia kalau dibandingkan dengan kekayaan di surga. Ditinggal suami hidup di dunia, ketemu lagi di surga, ketemu lagi perjumpaan reuni, dan paling bahagia itu kalau sudah kangen-kangenan, sudah lama tidak ketemu dan bahagia dia. Itu cara berpikirnya orang mukmin. Jadi dia tidak pernah susah sebab dia dijanjikan surga yang nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Punya hartanya habis, tidak perlu susah, karena nanti digantikan oleh Allah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, yaitu dia surga. Itu cara berpikir. Enteng kabeh, urip. Sing gare abot itu kan koyok-koyok wis tersiksa di sini. Siksaan yang paling berat di dunia tidak ada bandingnya daripada siksaan di neraka. Kebahagiaan yang paling tinggi di dunia tidak ada bandingnya dibandingkan dengan kebahagiaan surga. Begitu caranya. Itu cara standar. Tapi kalau kemudian dirubah cara berpikirnya, alah mumpung si enom urip sepisan dituwukno mari wis dinikmati kabeh, lek perlu ganti-ganti wong wedok barang. Sing penting sugih, mbuh tekondi gak penting. Mbuh haram halal sing penting mangan. Ya, itu cara pola pikir. Kalau pola pikirnya begini, nasib dan keadaan akan berubah. Itu maksudnya. Ayat itu maksudnya begitu kira-kira. Ini standarnya, Bapak. Itu cara berpikir. Kalau belajar dari Al-Quran, standarnya seperti itu. Enak, hidup itu enak akhirnya. Nyaman. Mau cuma sebentar aja. Akhirat itu panjang dan kekal. Dunia sebentar. Paling lama 70, 75, 80 ngerepoti lah wis. 80, 89, apalagi 90 sudah. Paling lama itu sebentar. Tapi kehidupan akhirat. Nah, jadi berpikirnya begitu. Ini kalau kita mau berpikir standar. Itu standar. Pola pikir. Cara berpikir manusia yang standar. Kedua, contoh lagi. Gimana cara hidup agar polanya enak ya? Ya kalau di Al-Quran, kalau malam dibuat tidur, kalau siang dibuat kerja. Wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara masa gitu. Itu pola hidup kita. Pola hidup itu. Terus kalau tidur malam, ya jangan lama-lama, sebentar saja. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau bangun, kalau tidur jangan lama-lama, sebentar saja dan jangan terlalu nyenyak, gitu. Itu Al-Qur'annya gitu. Jadi yang turu sampai angger, sampai montone bendol barang itu. Ya. Nikmatnya sudah diambil ya, di dunia. Nikmat tidur itu. Tidur itu apa? Tidur itu istirahat. Hanya untuk menambah tenaga. Itu cara berpikirnya. Cara berpikir standar begitu. Kalau punya harta, pola hidup kita seperti apa? Kalau punya harta, ya diinfakkan. Ya disedekahkan. Maka jenis infak sedekah itu macam-macam. Bu ya, kalau kita memberi hadiah, kemarin saya sampaikan ini ya. Kalau kita memberi hadiah, berarti karena orang yang diberi itu punya prestasi, ya. Kalau kita ngasih hibah itu pemberian, itu karena orang yang kita beri kita sayangi. Kalau kita sayang sama seseorang, kita kasih hibah namanya. Aku sayang sama anak saya ini.
tak kasih. Ini tanah ini, hibah namanya. Aku sayang sama ustadz ini, tak kasih harta ini, hibah namanya. Jadi hibah itu karena kasih sayang, tapi kalau hadiah karena prestasi, karena punya keunggulan. Kalau infak apa? Kalau infak itu karena ingin mendapat tambahan pahala. Kalau zakat karena tuntutan kewajiban. Kalau wakaf karena ingin mencari ridha Allah. Beda. Bukan ingin dipuji dan bukan apa, karena ingin ridha Allah. Nah, itu pola standar. Itu pola standarnya. Kalau dirubah, itu nanti keadaan akan berubah. Kalau sudah memberi, jangan diminta lagi. Nah, kalau sudah meludah, jangan dijilat lagi. Itu pola standar. Nah, terakhir, contoh terakhir ini. Pola hidup kita ini seharusnya seperti apa? Fungsi hidup manusia itu sujud. Sujud. Besok yang membuat kita tiket masuk surga itu karena sujud. Yang paling dekat manusia itu saat sujud. Dan tidak ada yang lebih bahagia daripada sujud. Maka bisa sujud itu tidak bisa dibandingkan dengan harta. Miskin, ini umpama ya. Miskin gak ditunyo, bojo gak ono, kangelan duit, tapi iso sujud. Itu tidak bisa dibandingkan dengan harta jabatan. Karena nanti gara-gara sujudnya itu diganti surga. Coba ya, manusia ini memang dibentuk posturnya seperti ini. Ini memang fungsinya untuk sujud. Dibuat bisa ruku, dibuat bisa begini, kepala di sini, kening di sini. Terus dibuat bisa sujud. Ini memang fungsi manusia. Fungsi itu melahirkan bentuk. Fungsi itu melahirkan bentuk. Fungsinya untuk duduk, bentuknya kayak gini. Fungsinya untuk nulis, bentuknya kayak gini. Fungsi melahirkan bentuk. Karena fungsinya sujud, bentuknya kayak gini nih. Fungsinya karena sujud. Fungsi kita ini sujud. Maka bentuknya kayak gini nih. Ini. Sampai sujud. Bedakan dengan hewan. Fungsi melahirkan bentuk. Karena fungsinya untuk sujud. Ini kalau ditutup. Kalau ditutup ini jadi aula sudah. Fungsi melahirkan bentuk. Karena fungsinya untuk sujud, untuk sholat, maka dikasih ini. Fungsi melahirkan bentuk. Kalau orang bisa sujud, jangan dibandingkan dengan harta. Karena gantinya surga. Ngapunten ini. Kok duit benulan itu kangelan. Sampai jangan susah. Selama bisa sujud, harus senyum. Tak ulangi, selama bisa sujud harus senyum. Karena yang besok membahagiakan itu kemampuan dan kebiasaan kita sujud di hadapan Allah. Bukan uang, bukan jabatan, bukan posisi, tapi bisanya sujud. Itu pola pikir kita harus begitu. Coba tenang nggak kalau gitu? Misalnya sama ini ditinggal sana, ditinggal sini, banyak utang, tapi bisa sujud, tenang nggak? Iya ya aku iso sujud sian. Iki besok. Singgarai di simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-Quran menyatakan tanda-tanda orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diaku umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sujud, bukan orang yang punya jabatan. Enggak ada. Bukan orang yang punya harta, bukan yang cantik. Bukan yang langsing, bukan. Yang sujud. Oh.
Wis sing diutang wis gak susah toh? Susah. Utang sing akeh wis pokoke sujud. Pokok nggih, pokok sujud. Pokok bisa sujud itu berarti aman, surga aman. Maka nikmati saat sujud. Maka sholat itu simbolnya adalah sujud. Rukaan sujadan. Rukaan sujadan. Sujud. Itu cara berpikir. Kalau cara berpikirnya begini, tenang nggak hati kita? Tenang nggak hati kita? Tenang. Gitu. Nah ini keadaan itu berubah atau tidak berubah, keluar dari standar. Itu nikmat yang diberi. Jadi otak kita, ya, pikiran kita ini disuruh merenungkan dan disuruh berpikir tentang standarisasi manusia. Kayak gini harusnya standar manusia itu. Nyaman sudah. Gak punya bapak, gak apa-apa. Bapaknya meninggal dunia, ibu itu tukang jahit. Anaknya nang UNER. Apa kok bisa mlebu UNER? Ya karena belajar. Kalau gak belajar gak bisa masuk UNER. Tapi lek bapakku loro, bapakku mati, merenung, gak dadi apa-apa tambahan. Nah, coba fahmi sini. Nah, bapak gak ono, ibu itu tukang jahit, diwian, masuk UNER. Ini 3 tahun di sini, hampir 4 tahun di sini. Sekarang diterima di UNER. Anak itu tukang jahit, kuliahin di UNER. Siapa sing ngerubah keadaan? Karena mau belajar. Ayo kon saiki ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ceramah yang dari Abi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang surat Az-Zumar. Nah, perlu jamaah ketahui di santri Adzikra ini lengkap sebenarnya. Ada yang hafal Al-Quran dan ada juga yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Iya, Bi. Nah, di surat Az-Zumar itu berbunyi seperti ini. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taksairu minhu juludul ladina yahshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihim may yasha wa may yudlil fama lahu min had. Jadi Allah itu menurunkan sebaik-baiknya hadis. Yang kita ketahui kan hadis itu kan perkataan, perbuatan, ikrar ataupun tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu menurut saya itu ada 3 hadis yang dari Rasulullah itu tadi, hadis qudsi dan sebaik-baiknya hadis. Apa perbedaannya? Kalau hadis yang dari Nabi itu lafaz dan maknanya itu dari Nabi Muhammad. Sedangkan hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah. Nah, kalau sebaik-baiknya hadis yaitu Al-Quran, lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, Allahu nazzala ahsanal hadis. Di ayat lain itu disebutkan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah itu menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar.
Nah, di sini kan ada persamaan kata, tetapi berbeda, bentuk katanya itu berbeda. Kalau surat Az-Zumar ini menggunakan nazzala, kalau di surat Al-Qadar itu menggunakan anzala. Nah, yang ini yang akan saya jelaskan. Kalau nazala, Allahu nazala ahsanal hadis, itu merupakan nazala itu maknanya menurunkan, tapi nazala itu mempunyai unsur berangsur-angsur. Gitu. Jadi turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu tidak semerta-merta, tapi berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan kondisi pada waktu itu. Itu nazala. Tapi kalau anzala itu turunnya Al-Qur'an itu langsung kayak turunnya dari atas ke bawah gitu. Jadi anzala yang dimaksud di surat Al-Qadar ini turunnya Al-Qur'an dari Laul Mahfud ke langit bumi, ila laumil mahfud ila sama'i ad-dunya. Jadi gitu. Nah, lalu kitaban berupa kitab mutasyabihan. Mutasyabihan itu kitab yang serupa. Apa yang maksud di sini kitab yang serupa? Nah, mutasyabihan itu kalau di dalam tafsir Jalalain itu yusabbihu ba'duhu ba'don fi nadmi wa ghairihi. Jadi mutasyabihan itu Al-Qur'an itu merupakan keunikan dan keindahan. Karena apa? Fi nadmi wa ghairihi, di dalam nadumnya. Contoh seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, gitu kan? Mati dzal. Nah, itu Al-Qur'an itu merupakan keindahan. Puisi terindah ataupun sajak terindah itu adalah Al-Qur'an. Nah, itu dari maksud dari mutasyabihan. Lalu mathani, yang berulang-ulang. Pasti jamaah semuanya kan tidak tahu apa yang berulang-ulang itu. Nah, di tafsir Jalalain itu disebutkan yang berulang-ulang itu adalah sanafihi al-wa'idu. Ada al-wa'du, ada al-wa'idu. Apa itu al-wa'du? Al-wa'du itu janji. Nah, sedangkan al-wa'idu itu ancaman. Jadi jadi Al-Qur'an itu berisi tentang ancaman dan janji-janji Allah. Contoh janji Allah itu seperti ini. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu merupakan janji Allah. Ada juga ancaman di surat Al-Imran ayat 56 kalau tidak salah. Falladzina kafaru fau'adzibahum adaban syadidan fid dunya wal akhirah. Jadi orang-orang kafir itu akan diadab oleh Allah dengan adab yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Itu merupakan contoh ancaman. Jadi Al-Qur'an itu merupakan isi Al-Qur'an itu yang merupakan al-wa'du al-wa'idu, janji dan ancaman. Taksairu minhu juludul ladina yashawna rabbahum. Jadi di Quran surat Az-Zumar ayat 23 ini dijelaskan bahwasanya ada dua orang yang dimana dua orang tersebut apabila dua kategori orang, maksudnya dua kategori orang. Yang pertama, dia itu bulunya itu gemetar, bulunya itu taksairu juludul ladzi yashawna rabbahum, bulunya itu gemetar, kulitnya itu gemetar, ketika inda dzukira wa'iduhu, ketika itu dia itu diperingatkan tentang ancaman-ancaman Allah, yaitu tadi contohnya itu tadi. Dan ada juga
summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Itu kemudian orang yang hatinya itu terketuk, hatinya itu pun tenang, kulit dan hatinya illa dzikrillah, maring peringatannya Allah. Peringatan yang seperti apa? Peringatan yang wa'du. Jadi apabila ada orang yang talinu juluduhum wa qulubuhum, hatinya itu tenang ataupun kulitnya itu tenang apabila dia itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa janji-janji Allah. Gitu. Kayak contohnya itu, siapakah orang-orang yang mutakin? Orang-orang yang mutakin itu orang-orang yang dimasukkan di surganya Allah dan mengalir di bawahnya itu mata air gitu. Lalu dzalika hudallah. Dzalika ini yang dimaksud di sini, dzalika itu adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah hudallahi, itu petunjuk dari Allah. Yahdi bihi may yasha. Jadi yahdi bihi may yasha, yaitu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki. Wa may yudillahu fama lahu min had, dan barang siapa Allah itu menyesatkan kepadanya, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Gitu. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu merupakan petunjuk dari Allah sebagai katalog hidup, pedoman hidup yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila punya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir kalah saya. Sudah duduk. Ini tukang jahit. Bapaknya baru meninggal dalam kondisi buta. Ibunya tukang jahit. Loh, kan berubah. Lek enggak terus na ibu tadi tukang jahit pisan. Mulia. Tukang jahit mulia. Bekerja apa saja mulia. Tekun, ini SMK ini. SMK ini, Pak. Enggak pernah mondok dulu. Mondoknya di sini ini. Minimal Santi Adikro standar bisa seperti inilah, standar minimal ini. Ya. Dan itu bisanya bukan hafalan itu bisa betul itu. Uraikan. Saya sama sekali dia enggak ngajari. Dia belajar sendiri karena sudah bisa baca kitab tafsir Jalalain. Makanya saya kaget, wah bagus ini. Ini yang saya bahas ini, dibahas oleh dia. Nah, enggak pernah kok jelas dong ini, saya enggak ngajari sama sekali. 0,00% saya enggak ngajari ayat ini sama sekali. Dia belajar sendiri, dia jelaskan sendiri. Nah, ibunya datang enggak ibunya? Mana ibunya? Nah, itu Bu, seneng enggak? Nah, tekun. Nah, keadaan berubah kembali kepada standar yang diberikan oleh. Tapi kalau enggak tekun, balik nanggono nulung ibu Nah, itu ya. Ini yang saya maksud. Jadi kalau ingin tidak dirubah oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat otak yang diberikan oleh Allah, sehat yang diberikan Allah, jangan merubah dari standar yang dilakukan oleh Al-Quran. Ini ku rada angel mau. Ahsanul hadis itu ngomong Al-Quran hadis itu rada angel. Al-Quran kok hadis itu ya apa? Ahsanul hadis. Sebaik-baik hadis. Maksudnya lafal dan maknanya dari Allah. Rada angel. Yang lain-lain yang masih pemula harus belajar tekun ya. Siapa wali santri yang anaknya pingin tampil, angkat tangan. Enggak, saya lutri. Yang anaknya pingin ibu lihat di depan, angkat tangan. Siapa itu? Hah? Rian. Satu siapa itu? Hah? Arjun. Nah,
Arjun dan Rian sini. Nah, itu keinginan Bapak Ibu. Ayo, nggak usah setelan. Mohon sabar ya dulu ya. Cik. Nah, Rian dulu sama Arjun. Nah. Gantian. Sini. Ibumu pingin tahu kamu tampil, terserah kamu mau apa kamu, mau bicara nahwu sorof, mau ngafalkan Quran, mau apa terserah kamu. Apa guys? Sarungnya langsung melorot tuh. Jadi ketika ditunjuk perutnya langsung kempes kira-kira ngono. Kamu duduk dulu. Maju sini. Ya. Kamu mau apa? Ya, terserah kamu tunjukkan yang kamu bisa belajar di sini apa. Kamu berapa bulan di sini? Sekitar 89 bulan. Ini hasil 8. Tunjukkan yang terbaik hasil 9 bulan itu. Apa yang nanti kamu tunjukkan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktu yang telah diberikan, saya akan menjelaskan hadis, yaitu wala yukasir ojo noleh aku. Wala yukasir mujalasatan nisa'i illa indal hajati. Janganlah yang memiliki arti, janganlah memperbanyak perkumpulan dengan para wanita kecuali ketika keadaan butuh. Di situ pada awalnya ada lafadz la yang menunjukkan larangan. La itu yaitu la nahi. Di situ ada larangan, yaitu untuk para laki-laki itu jangan sering memperbanyak perkumpulan dengan wanita, dalam artian berbicara maupun bertindak yang tidak baik atau yang sia-sia. Dalam lanjutannya itu inna layatakalam bi kalami lagwin. Sesungguhnya janganlah berbicara dengan perkataan yang sia-sia. Dengan itu dijelaskan bahwa gak usah noleh nang aku. Di dada, ayo terus. Ayo. Maka sesungguhnya berbicara yang sia-sia itu dilarang oleh Allah, karena akan mengakibatkan ketika ada seorang laki-laki dengan perempuan dengan pembicaraan yang negatif, maka itu terkadang akan menimbulkan syahwat. Maka karena itu Allah melarang hal tersebut. Kenapa kita di sini? Tepuk tangan dulu biar semangat, Kenapa kita di sini santri Adzikra berkumpul antara laki-laki dan perempuan, sedangkan pondok-pondok lainnya itu dipisahkan antara perempuan
dan laki-lakinya. Dikarenakan kita semua di sini itu yakin bahwa yang kita lakukan setiap hari, yang kita bicarakan setiap hari itu adalah hal yang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia. Kita yakin bahwa itu hal yang bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kalau berdiri ya ada tekniknya. Kalau orang suka masukkan tangannya ke saku ini, terus gini, nah ini menghilangkan grogi. Jadi bingung dele awak itu jenenge. Nah, sampai lihat kalau ada orang berdiri begini, ini gak percaya diri, terus ngelempit tangan. Ini tangan yang ngelempit. Ini maksudnya stop. Tapi lumayan ini, lumayan sudah. Dan nahunya sudah bisa, cuman memang untuk sampai ke murad itu menjelaskan ya. Untuk menjelaskan itu butuh waktu. Tapi kalau nahunya sudah bisa, ya. Cuman untuk muradnya memang susah, ya. Tidak apa-apa. Ya. Sekarang Arjun, ibunya sudah mana ibunya tadi? Ibunya Rian yang mana? Ya. Jangan nangis. Nanti nangisnya 1 tahun lagi. Ya. Ayo ditekek ini tangan nih. Ya biasa ya. Nah, coba tekek ini coba. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis, yaitu wala yahtamu al-aqilu li amri dunya li anal hama wal hazna la yaruddu musibata wala yanfa'u la yadurru wala yanfa'u bal yadurru bil aqli bil qalbi wal aqli wa yukhillu bil amalil khairi wala yahtamu lan ora bakal prihatin sapa alakilu wong kang berakal li amri dunya krana urusan dunya li anal hama wal hazna kaduwe prihatin lan kesusahan la yaruddu ora nolak musibat apa prihatin lan kesusahan musibat ing musibah wala yanfa'u lan ora bakal merkoleh manfaat apa hamu wal hasnu prihatin lan kesusahan bal yaduru tetapi ne bahaya apa hamu wal hasnu bil qalbi wal akli kelawan akal kelawan hati dan akal wa yukhillu dan ngerusak apa hamu wal hasnu bil amalil khairi kelawan amal kang luwih apik pira-pira amal kang luwih apik. Di sini dijelaskan bahwa orang yang berakal itu tidak akan prihatin akan urusan dunia, karena orang berakal itu tahu bahwa urusan dunia itu bersifat sementara, tidak kekal. Dan di sini dijelaskan bahwa prihatin dan kesusahan itu tidak akan menolak musibah. Orang yang berakal itu tidak akan prihatin dan susah karena mereka tahu bahwa prihatin dan susah itu tidak menolak bahaya, karena manusia itu hakikatnya tidak luput dari bahaya musibah. Wala yanfa'u, dan orang yang berakal itu tahu wala yanfa'u bal yadurru wala yanfa'u, dan tidak akan prihatin dan susah itu tidak akan menolak, tidak memberikan manfaat, justru bal yaduru, tetapi justru bahaya bagi bil akli bil qalbi wal akli, bahaya bagi hatinya dan akalnya. Wa yukhillu,
wa yukhillu bil a'malil khairi. Dan orang yang berakal itu tahu bahwa prihatin dan susah itu merusak akan amal-amal yang lebih baik. Jadi di sini disimpulkan bahwa orang yang berakal itu tidak berambisi akan urusan dunia, akan harta dan umur, karena itu bersifat sementara. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kamu berapa bulan di sini? 3 bulan. 3 bulan. Pernah mondok enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. 3 bulan bisa ngi'rab hadis. Nah. Al-aqilu jadi apa tadi? Fa'il wi. Fa'ilnya apa? Walayah tamu. Walayah tamu. Ya. Ya tamu itu tasrif. Ihtama yahtamu ihtimaman wa muhtamaman fa muhtamimun wa dakum muhtamun ihtamim la tahtami muhtaman muhtamamun. Nah, iso kan? Iso tenan nih. Walayah tamu al-aqilu, terus lanjutannya apa? Li amrid dunya. Li amrid dunya. Li amrid dunya itu tarkib apa itu? Tarkib idofi bi. Tarkib idofi. Ya toh? Jermat itu dan Ya. tarkib itu. Lanjutannya apa lanjutannya? Li annal hamma wal hasna. Li annal Hamma wal hasna. hamma Wal hasna. Kenapa dibaca hamma kok gak hamu? Dia menjadi isimnya ana. Isimnya in. Ana. Isimnya Li anna. li anna, inna ya. Ah, li hamma wal Hasna. mana khobarnya? Khobarnya itu la yaruddu. La yaruddu. Ya, Apa la yaruddu itu? bahaya. Menolak. Menolak. La yaruddu tidak menolak. Kalimat apa la yaruddu? Fi'il. Fi'il apa? Dorek. Mudhari. Kok ada lanya? Itu la nafi. La Nafi. la nafi. Tepuk tangan. 3 bulan. 3 bulan. Ibunya Arjun mana? Kok nangis? Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Duduk. Masih ada yang pingin tampil anaknya? Siapa itu? Hah? Rara. Wah, iki sing. Ya terakhir ini Rara. Siapa itu? Hah? Lintang. Lintang. Saya kenalkan. Itu kalau jam berapa sekarang? Bentar. Oh, jam 7:20. Coba Lintang maju sama Rara sini. Ayo sini. Mohon maaf ya, ini saya kenalkan aja. Ayo sini. Lintang. Cik. Lintang sama Arjun sama Fikri Cik. Maju semua. Lintang, Arjun, Fikri. Arjun yang tadi. Sini. Ini Lintang, Celsa maju. Celsa mana? Sini. Saya kenalkan aja. Ini Arjun sama Fikri. Lintang sama Celsa. Anak 2 ini, Celsa sama Lintang sama Arjun berempat ini selama Pondok Pesantren Adzikra mulai berdiri, ini yang tercepat baca kitab. Waktunya Tasarosi dulu baca kitab kalau nggak salah 4-5 bulan baru bisa baca kitab, ya. Ini 2 bulan bisa baca kitab. Ini tidak pernah mondok loh ya. Iya Bu, Arjun tidak pernah mondok kan? Ini buktinya. Fikri pernah mondok nggak? Ini sama kemampuannya sama. Lintang ini masuk ke pondok ngejar langsung cepat. Coba kamu sebentar aja. Kamu dulu, Lintang dulu. Terserah, ditunjuk mama ibunya pingin tahu. Ini anak Madiun, Pak. Aslinya anak Madiun. Iya toh? Kon lah anak Madiun toh? Anak toh nih gitu. Coba kamu mau apa?
Jangan ke sana, ke sini. Sini, jatuh nanti. Nah, ini biasanya kalau tampil turun dredeg kayak diva itu mic-nya jatuh. Awas mic-nya jatuh loh. Ayo. Masa kalah sama Arjuna ya? Assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dikit aja wis. Ndak apa-apa, nggak dihukum kok. Ya. Ahwafu ma kang luwih ngwatirake saking barang, ahwafu kang watirake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh iku asyirku al asgoru, sirik kang cilik. Fasuila mongko den takoni sapa nabi anhu saking syirik kang cilik. Pakola mongko wis ngucap sapa nabi arya'u rupane riya. Jadi hadis tersebut itu menjelaskan tentang hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, tentang syirik yang kecil itu yang berupa riya. Sudah, ya wis. Ini permulaan, enggak apa-apa. Mentalnya harus dilatih sedikit-sedikit ya. Ya pun enggak apa-apa ya. Tapi bisa baca kitab ini. Ini bisa baca kitab mana ini? Coba. Pegang mic-nya dulu. Ya apa hadisnya tadi? Depannya apa depannya? Akhwafuma itu tarkib apa? Tarkib idofi. Nah, akhwafu kalimat apa? Isim apa? Tafdil. Ikut bacaan apa? Af'alu. Alu. Kenapa dibaca akhwafu? Kok enggak akhwafa? Karena dia menjadi mubtada. Tepuk tangan. Akhafu, kalimat apa akhafu? Itu dia fiil di situ. Fiil apa? Fiil mudhari. Wakilnya apa? Ana. Tepuk tangan. 2 bulan ini. Udah bisa Bu ya? Wis, aja ake-ake. Sekarang Celsa. Terakhir nanti kamu. Ayo. Celsa belum siap? Siap belum siap? Hah? Nah ini gayanya Celsa gitu. Ayo Rara. Ayo cepetan itu, waktunya sudah siang ini. Ayo, terserah kamu. Itu mamanya pingin tahu itu. Mama apa Umi apa Papa? Manggilnya apa? Bunda. Ayo, bundanya pingin tahu. Ayo cepat. Iya, ayo cepat, iya, ayo. Iya, ayo cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab agami taharati utawi iki kitab kang ngarangke pira-pira hukum suci. Kitab utawi lapat kitab logotan ing dalam makna logo iku masdarun musdarbit. Makna domian kelawan makna kumpul wajam ilan ngumpulake pasti. Ana lapat kitab kang dalam makna istilah. Iku ismun aran lijin sindra dua jenis amal babu utawi ya wis tak takoni. Wal kitabu kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Allah apa aku dengerin. Nazaran. Se. Mas Darun, lugotan kalimat apa? Isim. Kenapa dibaca tan kok enggak tin? Itu ta'iwat. Sebenarnya itu asal katanya lagowa. Hah? Asal katanya itu lagowa. Lagowa. Kenapa dibaca lugotan? Karena ada ta'iwat. Ta'iwat itu pengganti huruf ilat. Huruf ilatnya itu ya berupa wawu itu. Aku enggak tahu, enggak tak marbuto kok. Loh. Ke api, jangan ke sana. Ya ini masih SMP, Pak.
Kalau SMP beda ngajarnya itu. Sampean iso ngajar SMP, SD, SMA, mahasiswa itu. Beto-beto. Turun langsung ke SMP ini. Ayo. Wes, lugotan Nasul Hafid. Nah, Nasul Hafid itu apa? Si. Ayo. Oh Iya apa? Apa? pengganti. Ojo takon kancane, ndak boleh. Bundanya ndak minta kamu tanya temannya. Lupa. Tepuk tangan dulu wes. Besok disiapkan ya. Besok karena mamanya, bundanya, ibunya datang, pokok besok ndak saya lotre. Siapa yang mau tampil bapak? Bilang gitu ya. Biar siap terus. Ya lumayan tepuk tangan untuk Rara. Jalsa siap? Hah? Oh iya, minggu depan katanya. Jalsa minggu depan. Terima kasih, duduk. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Yo, rongulan yo Roman, Pak Basori, rongulan nih, telungulan, lumayan alhamdulillah sudah. Bisa muroti hadis itu ya. Yang sulit Bu, Bapak Ibu yang saya hormati, yang sulit adalah jangan dibiasakan anak itu malu, grogi. Kasih dia kesempatan bicara. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah anak jajak jagongan, jangan disuruh tok. Gimana menurut pendapatmu? Gimana menurut pendapatmu? Anak harus begitukan, karena Al-Quran mengajarkan begitu. Standar lagi ya. Coba Nabi Ibrahim ketika bilang sama anaknya, ya bunayya inni arafil manam. Hei anakku, tadi malam aku bermimpi. Anni azbahuka. Aku menyembelih kamu. Apa pertanyaan dari Nabi Ibrahim? Fandur madza taro. Coba kamu berpendapat gimana? Ya. Jadi anak di rumah itu diajak diskusi, diajak ngobrol, tampil biar gak grogian ya. Nah, jadi yang paling berat saya bukan ngajar nahunya, tapi ngajar mentalnya agar berani di depan publik. Tapi alhamdulillah rata-rata sudah untuk usia 3 bulan 2 bulan luar biasa ini. Ini kalau 1 tahun ibu sudah pangling, koyok duduk anakku ngono koyok. Ya, rubah keadaan ini dengan sikap dan pola pikir Qur'ani. Kembali ke Al-Quran. Maksudnya berubah adalah hal-hal yang tidak baik kita kembalikan ke Al-Quran. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan masing-masing wali santri mudah-mudahan termotivasi. Doakan jenengan ridho, kita yang mengajar juga ridho. Anak-anak belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan cemerlang masa depannya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li'awnina wa idan minka warzuqna ar-raziqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baraka wasallam subhanahu wa ta'ala yasifun salamun walhamdulillahi bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.